Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat sekarang Allah masih memberikan kita kesempatan, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sidang tesis pada hari ini. Setelah berikan salam, tidak lupa pula kita doakan kepada Allah agar sampaikannya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bawa umatnya dari zaman kebodohan sehingga menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing 1, yaitu Profesor Dr. Haji Sarjon David Eskom MSc. Pembimbing 2 Bapak dosen Insinyur Gunadi Widinur Cahyo MSc PhD yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 yang telah memberikan waktu kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian tesis yang telah saya lakukan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, judul tesis saya yaitu Sistem Pendukung Keputusan dalam Penentuan Pembelajaran untuk Meningkatkan Hafalan Al-Quran Menggunakan Metode MFEP, di kasus di Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya. Latar belakang masalah. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di pondok pesantren, santri dan santriwati diajarkan untuk mengenal lebih dekat dengan Al-Quran. Salah satu kegiatan dalam pendekatan dengan Al-Quran di pondok pesantren yaitu dengan cara menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dalam mudah seperti membalikan telapak tangan ataupun seperti yang kita harapkan. Perlu adanya usaha dan minat dalam meningkatkan hafalan Al-Quran tersebut. Untuk meningkatkan hafalan tersebut, banyak metode yang dapat kita lakukan. Namun, masih banyak dari peserta didik, santri maupun santriwati di pondok pesantren ini yang belum memahami metode yang tepat dalam meningkatkan hafalan Al-Quran mereka. Salah satu metode penelitian yang saya lakukan untuk memprediksi peningkatan hafalan Al-Quran ini yaitu dengan menggunakan metode MFEP. MFEP adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan yang menggunakan sistem pembobotan, dan penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman VBNet 2017 dan bahasa pemrograman SQL. Hasil perhitungan dalam penelitian ini memiliki tingkat akurasi sebesar 99,98%, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk menentukan pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan hafalan Al-Quran. Perumusan masalah. 1. Bagaimana pondok pesantren dapat menentukan metode pembelajaran untuk meningkatkan hafalan Al-Quran dengan menggunakan sistem pendukung keputusan secara tepat sasaran. Kedua, bagaimana menentukan sistem pendukung keputusan mengidentifikasi metode pembelajaran untuk peningkatan hafalan Al-Quran di pondok pesantren. Ketiga, bagaimana sistem dapat membantu mengidentifikasi metode pembelajaran yang tepat dalam peningkatan hafalan Al-Quran. Batasan masalah. Yang pertama, sistem pendukung keputusan ini menggunakan bahasa pemrograman VBNet Visual Basic 2017 dan database MySQL. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode MFEP, Multi-Factor Evaluation Process. Ketiga, sistem ini dibuat untuk meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi metode pembelajaran dan peningkatan hafalan Al-Quran. Tujuan penelitian. Yang pertama, membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat mempermudah admin dalam mengidentifikasi pembelajaran untuk peningkatan hafalan Al-Quran. Yang kedua, membangun sistem pendukung keputusan yang mampu mengidentifikasi pembelajaran untuk peningkatan hafalan Al-Quran secara baik dan benar, sehingga admin secara mudah dapat dan cepat mendapatkan hasilnya. Yang ketiga, menghasilkan rancangan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan dan dimengerti dengan mudah oleh pihak pendidik. Manfaat penelitian.
Bagi peneliti, dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan, melatih dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah, serta sebagai bahan acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya. Bagi admin, persediaan sistem yang mampu mempermudah pekerjaannya dalam mengidentifikasi pembelajaran untuk peningkatan hafalan Al-Quran. Yang ketiga, siswa dapat membantu siswa dalam mendeteksi secara pribadi kualitas atau nilainya dan mengetahui tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Landasan teori, pengertian sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur atau aturan yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Secara garis besar, sebuah sistem informasi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu software, hardware, dan brainware. Ketiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain. B. Pengertian keputusan. Keputusan adalah suatu sistem yang bertujuan membantu dalam manajemen penentuan keputusan. C. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang dapat membantu user menggunakan data dan berbagai model lainnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Penyelesaian masalah tertentu dapat dilakukan melalui komunikasi terstruktur maupun tidak terstruktur. Metode MFET. MFET merupakan suatu metode kuantitatif yang menggunakan sistem pembobotan dalam pengambilan keputusan multifaktor. Pengambilan keputusan secara subjektif dan intuitif menimbang berbagai faktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif pilihan. Dalam metode MFET, semua kriteria yang menjadi faktor penting dalam menentukan pertimbangan diberikan pembobotan atau weighting yang sesuai. Langkah yang sama juga dilakukan terhadap alternatif-alternatif yang lain yang akan dipilih. Kemudian dapat dilakukan evaluasi berkaitan dengan faktor-faktor pertimbangan tersebut. Metode MFET menentukan bahwa alternatif dengan nilai tertinggi menjadi solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah dipilih. Kerangka kerja penelitian. Pertama, mendeskripsikan ruang lingkup masalah. Yang kedua, menganalisa permasalahan. Ketiga, mempelajari studi literatur. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisa data menggunakan multifaktor evaluation process. Dalam menganalisa, ada beberapa cara dan aturannya, yaitu pengumpulan data. Kedua, membentuk tabel keputusan. Ketiga, membangun aturan atau rule-nya. Setelah itu merancang sistem. Setelah perancangan sistem dibuat, maka kita harus mengimplementasikannya ke dalam sistem. Barulah dapat hasil pembahasan. Dalam multifaktor evaluation process ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menentukan faktor dan bobot faktor, di mana total pembobotan harus sama dengan 1 atau jumlah pembobotan sama dengan 1, yaitu faktor Y. Yang kedua, mengisikan nilai untuk setiap faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses. Nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif, yaitu nilainya antara 0 dan 1 sampai 1. Yang ketiga, proses perhitungan weight evaluation yang merupakan proses perhitungan bobot antara faktor weight dan faktor evaluation dengan penjumlahan seluruh hasil weight evaluation untuk memperoleh total hasil evaluasi. Berikut merupakan data santri dan santriwati di Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya. Ada nama, kelas, jenis kelamin, NISN, NIS-nya, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, nilai hafalan, tikrar, lingkungan, waktu, dan total. Total keseluruhan dari nilai hafalan, tikrar, lingkungan, dan waktu. Di sini ada 79 total data santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya yang mengikuti program khusus hafalan Al-Quran. Berikut data-datanya. Oke. Dari data-data yang telah kita dapatkan di atas, maka hal selanjutnya akan kita lakukan yaitu menentukan faktor dan bobot. Faktor dalam penelitian ini, dalam perumusan ini ada faktor penghafalan, tikrar, lingkungan, dan waktu. Bobotnya kita lambangkan dengan C1, C2, C3, dan C4. Setelah kita menentukan faktor, barulah kita menentukan nilai dari setiap bobot faktor yang telah kita tentukan tadi. Yaitu penghafalan nilai bobotnya 0,40, tikrar nilai bobotnya 0,35, lingkungan 0,13, waktu 0,12, jumlah total secara keseluruhan yaitu 1. Rumus perhitungan nilai bobot evaluasi yaitu NBE sama dengan NBF kali NEF. Perhitungan total nilai evaluasi TNE sama dengan NBE 1 tambah NBE 2. Keterangan NBE sama dengan nilai bobot evaluasi. NBF merupakan nilai bobot faktor. NEF merupakan nilai evaluasi faktor. TNE merupakan total nilai evaluasi.
Berikut merupakan evaluasi faktor, di mana kita mengambil contoh 10 orang dari data santri dan santriwati pondok pesantren ini. Penjumlahan perkalian untuk mendapatkan penjumlahan secara keseluruhan, kita harus mengalihkan nilai dari setiap bobot, nilai dari setiap data yang kita dapatkan dikalikan dengan bobot faktor yang telah ditentukan. 78,60 dikali 0,40 dapatlah hasil 31,44. Beri 85,50 dikali 0,35 maka dapatlah hasil 29,925. 88,20 dikali 0,13 dapat hasil 11,466. 80,70 dikali 0,12 dapat hasil 9,684. Total dari jumlah keseluruhan ini yaitu 82,515. Ini merupakan hasil perbandingan data asli dan pengujian data dengan program. Data ini merupakan data hasil penjumlahan yang telah kita lakukan dengan menggunakan metode MVEP. Mari kita lihat perbandingan data asli dengan data hasil pengujian dengan program metode MVEP. Yaitu data asli itu nama Abdul Hakim, datanya dari pondok pesantren 83,25 dan hasil pencarian dengan menggunakan metode MVEP 82,51. Akurasinya yaitu sebesar 100,89%. Ini merupakan hasil akurasi secara individu. Data dalam tabel ini menunjukkan hasil perbandingan data asli dari pondok pesantren dengan hasil pencarian menggunakan metode MVEP serta akurasi dari setiap individu santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren modern Dina Pasya. Hasil dari pencarian probabilitas akurasi, maka didapatlah total nilai akurasi untuk metode MVEP ini mencapai 99,98% dalam penentuan pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hafalan Al-Quran bagi santri dan santriwati pondok pesantren modern Dina Pasya. Tingkat akurasi penelitian didapat setelah melakukan pengujian sistem dan perhitungan secara manual dengan data sebanyak 79 orang. Dari data yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan tingkat akurasi untuk penelitian ini bisa dikatakan tingkat akurasinya baik, sehingga sistem ini bisa diterapkan di pondok pesantren modern Dina Pasya dalam menentukan pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hafalan Al-Quran. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian tentang akurasi dalam mengidentifikasi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hafalan Al-Quran bagi santri dan santriwati di pondok pesantren modern Dina dengan menggunakan metode MVEP studi kasus di pondok pesantren yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya sistem aplikasi yang dapat menghasilkan implementasi yang dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan aplikasi VBNet 2017. Dengan adanya sistem tersebut, maka dapat mempermudah admin dalam mengidentifikasi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hafalan Al-Quran bagi santri dan santriwati dengan total data sebanyak 79 orang santri dan santriwati. Hasil implementasi yang dilakukan menggunakan metode MVEP dapat mengidentifikasi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hafalan Al-Quran santri dan santriwati. Studi kasus di pondok pesantren modern Dina Pasya. Dari jumlah data yang digunakan yaitu sebanyak 79 santri dan santriwati. Hasil dari implementasi pengujian ini menunjukkan bahwa mereka bisa mendeteksi secara pribadi kualitas program atau metode yang digunakan dan data nilai dari metode penghafalan yang digunakan untuk mengetahui tindakan selanjutnya yang dilakukan. Saran, berdasarkan hasil dari penelitian mengenai akurasi untuk meningkatkan hafalan Al-Quran, santri dan santriwati menggunakan metode MVEP studi kasus di pondok pesantren modern Dina Pasya yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut. Saran 1. Untuk pihak terkait terutama pondok pesantren modern Dina Pasya agar sistem yang dibangun dapat diimplementasikan sehingga nantinya dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hafalan Al-Quran bagi santri dan santriwati di pondok pesantren modern Dina Pasya. Kedua, dari proses dan hasil sistem pendukung keputusan yang telah dilakukan ini sekiranya dapat difungsikan sebagai pertimbangan untuk masa yang akan datang bagi instansi pendidikan dalam mengidentifikasi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hafalan Al-Quran bagi santri dan santriwati di pondok pesantren yang sudah dilakukan dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih Inilah hasil dari presentasi penelitian tesis
yang telah saya lakukan. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.